Selamat sore, Kak Zidni Ilma dan Kak Putri Ayu Rialini sebagai asisten lab di mata kuliah Pengawasan dan Pengendalian Mutu THPA 2023. Perkenalkan, nama saya Gertrudis Marta Isabella Tanesi dengan NIM 2306112509. Pada video ini, saya akan menunjukkan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat control chart atau peta kendali dari sebuah data yang di sini datanya akan saya ambil dari sebuah jurnal. Nah, namun sebelum itu kita juga perlu tahu mengenai apa sih control chart itu gitu, dan apa komponen yang ada di dalamnya. Nah, jadi control chart itu sendiri merupakan peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Nah, control chart ini atau peta kendali itu selalu terdiri dari 3 garis horizontal. Yang pertama itu ada garis pusat atau center line. Kalau di tabel ini bisa kita lihat CL atau CL ini merupakan center line yang merupakan garis yang menunjukkan nilai tengah atau nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplotkan pada peta kendali. Kemudian di sini ada UCL, di mana UCL itu adalah upper control limit yang merupakan garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas. Jadi ini seperti batas atas. Nah, kemudian ada LCL. LCL ini adalah lower control limit yang merupakan garis di bawah garis pusat yang menunjukkan batas kendali bawah. Jadi UCL ini seperti batas atas dan LCL ini adalah batas bawah. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan mengambil data dari sebuah jurnal, yaitu Jurnal Ilmiah Teknik Unida yang berjudul Analisis Kualitas Ikan Bandeng Tanpa Duri dengan Pendekatan 7 Tools. Nah, dari jurnal ini dapat diketahui bahwa ternyata ada 3 jenis kecacatan yang ditemukan pada ikan bandeng. Yang pertama itu ada mata bandeng memerah, dan kemudian perut bandeng menggelembung, kemudian ada daging mengelupas bersama duri. Nah, jadi dari ketiga kecacatan itu akan kita coba analisis menggunakan control chart. Nah, jadi pada Excel ini sudah saya buatkan tabel, ya, tabel ini dengan pengamatan dari hari pertama sampai hari ke-30. Di sini juga disertai dengan jumlah produksinya, dan juga ketiga kecacatan tadi ada mata bandeng memerah, perut bandeng menggelembung, dan daging mengelupas bersama duri. Baiklah, kemudian di sini juga ada tabel yang meliputi ketiga komponen dari control chart tadi, yaitu ada CL, center line, upper control limit, dan lower control limit. Dan juga di sini ada informasi mengenai tabel A2, D2, D3, dan D4 yang angkanya ini bisa kita dapatkan dari informasi yang sudah diberikan oleh Kak Zidni dan Kak Putri. Jadi, karena analisis pada jurnal ini menggunakan 3 kerusakan atau 3 kecacatan pada ikan bandeng, jika dilihat dari tabel data A2, D2, D3, dan D4 itu, maka diperolehlah angka A2-nya itu adalah 1023, D2-nya itu adalah 1693, D3-nya 0, dan D4-nya itu adalah 2574. Baiklah, langsung saja kita ke bagaimana caranya untuk menganalisis data dari jurnal yang sudah kita ambil tadi. Jadi yang pertama kita perlu menghitung X-bar-nya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menekan sama dengan, kemudian kita tulis average, buka kurung. Nah, di sini kita blok untuk ketiga angka kecacatan pada ikan bandeng pada hari pertama. Seperti ini.
Kemudian kita enter, keluar hasilnya 7. Nah, hasil ini tinggal kita tarikkan ke bawah saja supaya ada angka otomatisnya yang keluar. Seperti ini. Jika sudah, kita lanjut untuk menghitung R-chart-nya. Caranya adalah kita mengurangkan angka besar dengan angka kecil yang terdapat pada hari pertama. Nah, angka besar dan kecil ini kita dapat dari 3 perlakuan atau 3 kecacatan pada ikan bandeng. Langsung saja ini kita sama dengan pada hari pertama itu dapat dilihat bahwa angka yang besar itu dari 10, 5, dan 6 itu adalah angka 10. Punyanya mata bandeng memerah. Maka itu kita blok saja, kemudian kita kurangkan dengan angka 5 yang merupakan angka terkecil dari ketiga angka ini. Kita enterkan, keluar hasilnya 5. Nah, cara tadi itu dengan mengurangkan angka besar dengan angka kecil itu kita lakukan sampai hari pengamatan ke-30. Oke, baiklah, ada informasi tambahan. Kita sebenarnya bisa untuk langsung tarik otomatis ke bawah seperti tadi. Namun kita akan menjumpai hasil yang minus seperti ini. Angka selain angka minus ini sudah benar, namun karena terdapat angka minus di sini harus kita perbaiki, yaitu dengan cara kita kurangkan saja secara manual, yaitu di sini angka yang paling besar itu 9 dikurangkan dengan angka 5. Seperti itu, jadi angkanya tidak minus. Jadi semua yang minus itu diganti angkanya supaya hasilnya plus. Sepuluh kurang 8, ini 7 dikurang 4. Kemudian di sini juga ada data yang 0. Data yang 0 ini juga kita perlu lihat terlebih dahulu. Mana tahu dia terjadi kesalahan juga seperti yang ini. Nah, seperti itu. Kita ubah saja yang sekiranya belum sesuai. Nah, jika sudah begini, kita lanjutkan dengan perhitungan CLs atau center line dari si X-chart-nya. Baiklah, kita lanjutkan untuk perhitungan center line berdasarkan X-chart. Jadi caranya itu mudah sekali. Pertama kita tekan sama dengan, kemudian average, buka kurung. Nah, dari sini, karena acuannya itu adalah X-chart, kita blok di bagian X-bar ini sampai ke hari pengamatan ke-30. Kemudian, pada sesudah dan sebelum abjad, itu kita beri tanda dolar dengan cara Shift 4. Seperti ini, sebelum dan sesudah abjad. Abjadnya di sini adalah huruf H. Kemudian kita enterkan, dapatlah hasilnya 7,12. Nah, ini sebenarnya bisa, ini bisa langsung saja kita tarik ke bawah supaya keluar hasil otomatisnya. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk di center line yang berdasarkan R-chart. Itu caranya juga sama dengan average, buka kurung, kita blok yang di bagian R-chart seperti ini. Kemudian di bagian angkanya, di bagian hurufnya itu kita sebelum dan sesudahnya kita beri tanda dolar. Di sini hurufnya itu adalah huruf I.
sebelum dan sesudah huruf. Kemudian kita enter, keluarlah hasilnya 3,53. Di sini langsung saja kita tarik ke bawah untuk hasil otomatisnya. Seperti ini. Baiklah, kita lanjut untuk menghitung di UCL-nya, upper control limit-nya yang berdasarkan X-chart. Jadi caranya adalah kita akan menggunakan ini, informasi dari tabel A2, D2, D3, dan D4. Nah, jadi caranya langsung saja sama dengan kita ambil data pertama pada CL, Centerline punya X-chart. Yang ini, kemudian kita tambahkan dengan A2. A2 kita di sini adalah 1023. Kemudian kita tambahkan dengan CL menggunakan CL R chart ini. Nah, sama seperti tadi, sebelum dan sesudah abjad, sebelum dan sesudah huruf itu kita berikan tanda dolar dengan cara shift 4. Seperti ini. Langsung saja kita enter. Keluar hasilnya 11.678 sekian. Ini langsung saja kita tarik ke bawah untuk hasil otomatisnya seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk perhitungan UCL berdasarkan R chart. Ini langsung saja caranya adalah sama dengan kita ambil data pertama dari Centerline R chart ini, kemudian kita kalikan, cara kalinya adalah shift 8, tanda bintang seperti ini, kita kalikan dengan angka D4 yang sudah kita peroleh, yaitu 2574. Nah, jangan lupa juga kita berikan tanda dolar di sebelum dan sesudah huruf. Di sini hurufnya adalah K dan Q. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita enterkan. Dapatlah hasilnya 9.000 sekian. Kemudian ini langsung saja kita tarik untuk hasil otomatisnya sampai ke hari pengamatan ke-30. Seperti ini. Baiklah, untuk perhitungan LCL yang terakhir, berdasarkan X-chart ini caranya adalah langsung saja sama dengan kita ambil data dari CL X-chart yang ini, yang 7,12 ini, dikalikan shift 8, dikalikan dengan D3. Di sini D3-nya data kita 0. Nah, jangan lupa juga kita berikan tanda dolar di sebelum dan sesudah huruf. Di sini hurufnya adalah J dan Q. Seperti ini, kemudian langsung saja kita enterkan dan kita dapat hasilnya 0. Hasilnya memang 0, jadi ini kita tarikkan saja langsung ke bawah. Nah, jika sudah dapat data seperti ini, kita rapikan sebentar agar lebih mudah dan lebih enak dipandang. Seperti ini. Kalau sudah, ini kita tinggal membuat diagram dari tabel ini, yaitu menggunakan diagram line chart. Line chart itu bisa kita lihat di insert. Kemudian di sini ada tulisan atau ada lambang seperti garis-garis zigzag seperti itu yang bertuliskan line. Kita akan memakai diagram garis itu untuk mempresentasikan tabel ini. Baiklah, kita akan membuat diagram garis dari tabel ini. Ya, caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, kita blok dulu di bagian X-bar ini semuanya sampai hari ke-30. Kemudian teman-teman pada keyboardnya ditekan tombol kontrol untuk menahan, karena kita akan ngeblok
di bagian baris yang berwarna kuning ini. Kemudian kita blok saja yang si LX chart ini. Kemudian pokoknya kita blok semua yang X chart. Seperti ini juga. Nah, jika sudah, kita pergi ke insert, kemudian kita pergi ke ini, ke line, kita pilih yang pertama. Dapatlah hasil datanya seperti ini. Hasil diagramnya seperti ini. Ini kita taruh sini saja. Kemudian kita lanjut untuk membuat diagram garis dari si R chart-nya. Caranya sama saja seperti tadi, teman-teman bisa melakukan pengulangan sama caranya. Kita blok R chart, kita tekan Ctrl untuk menahannya, kemudian kita blok lagi yang ini. Seperti ini. Seperti ini. Jika sudah semuanya, terus kita pergi ke insert lagi, kita pergi ke line ini, line chart, kita pilih yang pertama. Nah, sudah jadi diagram garis untuk X bar dan R chart, tapi di sini kita perlu membuat namanya terlebih dahulu supaya kita tidak keliru. Dengan cara ini kita masuk ke bagian layout, kemudian kita masuk ke chart title, ya kita pilih yang center saja. Di sini kita bisa tuliskan X chart seperti ini. Nanti bisa kita atur, kemudian di sini juga kita buatkan judulnya yaitu R chart. Baik, seperti ini. Nah, jadi karena diagram X chart dan R chartnya sudah selesai, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan data pada diagram X chart dan R chart tersebut, proses pada pengendalian mutu pada ikan bandeng itu mengalami ketidakstabilan. Hal ini bisa dilihat dari grafik X bar itu sendiri yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata proses yang melebihi batas kontrol atas di beberapa titik. Dan grafik R chart-nya itu juga menunjukkan nilai data yang melebihi batas kontrol atas di beberapa titik juga, yang mengindikasikan bahwa adanya variasi yang tidak terkendali dalam proses. Nah, kalau dari diagram ini bisa kita lihat ketidakkonsistenannya itu, atau dia mengindikasikan bahwa ada suatu proses yang tidak stabil, itu dari naik turunnya X bar yang di beberapa titik itu dia melebihi batas atas seperti pada R chart ini. Dan juga kalau di X chart itu dia melebihi center line yang garis merah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penganalisisan data dari jurnal ikan bandeng, kecacatan pada ikan bandeng ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.